Salam jumpa kembali dengan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus melalui kanal YouTube Logos HKBP Limo. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di Mazmur 77 ayat 3, demikian bunyinya. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak selamanya kita hidup dalam zona yang nyaman. Kadang kita diperhadapkan dengan situasi yang membuat kita cemas, sedih, dan mungkin dalam posisi ketakutan. Bila mana itu terjadi dalam kehidupan kita, pasti kelihatan dari tindakan atau gerak-gerik kita. Jikalau kita sedang merasa senang hati, kita akan bersenandung atau bernyanyi dengan lagu, mungkin salah satunya, dari semula Kau telah tetapkan, dan selanjutnya. Dan kebalikannya, jika kita sedang di dalam posisi yang tidak senang atau kita dalam sedih, cemas, mungkin kita akan bernyanyi, ku coba bertahan mendampingi dirimu, lagu duniawi ya. Itu mencerminkan apa yang terpendam di dalam hati kita. Maka saudaraku yang terkasih, pemazmur dalam renungan ini sedang menghadapi kesulitan dan penderitaan. Dalam situasi yang sangat mendalam, dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Namun perasaannya belum pulih seutuhnya, sehingga dia tidak mau dihibur. Sebagai umat percaya, kita juga mungkin, dan kita tidak munafik. Bila mana ada orang yang sedang menghibur kita dalam posisi kita dalam kesulitan ataupun dalam penderitaan ataupun dalam cemas dan lain sebagainya yang konotasinya dapat membuat kita sedih, kita akan mengatakan, karena bukan kamu yang mengalami, banyaklah kata-katamu. Saya yang merasakan bagaimana sebenarnya yang terjadi atau bagaimana sebenarnya yang sedang saya alami. Saudaraku yang terkasih, jangan pernah larut dalam penderitaan atau dalam kesusahan. Jika kita sedang diperhadapkan dengan masalah-masalah yang seperti itu, marilah bercerita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengulurkan tangannya, memanggil kita supaya kita terbebas dari penderitaan tersebut. Mari kita membaca Alkitab, bercerita dengan teman-teman yang kita anggap bisa memotivasi kita. Yang kedua, kita berdoa kepada Tuhan, menceritakan sejujur-jujurnya. Sedang apa kita pada saat ini, atau apa yang membuat kita menjadi cemas, sedih, dan lain sebagainya. Kita boleh bercerita dengan pasangan hidup kita. Kita boleh bercerita dengan anak-anak kita terkasih. Dan tadi Inang bilang, kita boleh bercerita dengan teman-teman kita. Tidak perlu kita bercerita atas penderitaan kehidupan kita, atas kesulitan kehidupan kita ke media sosial. Seperti zaman sekarang, sedikit-sedikit kita galau, kita lampiaskan apa yang ada dalam hati kita ke media sosial. Menurut kita kurang pas. Maka saudaraku yang terkasih, penghibur yang sejati hanya Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dialah yang mengetahui segala kesulitan dan problematika hidup kita.
Tuhan mengetahui apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita pikirkan, dan yang lain-lain. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, jika kita tadi sedang diperhadapkan dengan kesulitan dan penderitaan, serahkanlah kehidupanmu hanya kepada Dia saja. Yesus Kristus tahu dan memahami segala kehidupan umatnya. Sekiranya Yesus Kristus selalu menguatkan kita jika kita tadi sedang diperhadapkan dalam kesulitan ekonomi sekalipun, atau mungkin kita sedang berhadapan dengan berbagai masalah karena kelakuan anak-anak kita yang kurang pas menurut kita, atau mungkin kita sedikit bentrok dengan pasangan hidup kita. Semuanya kita serahkan hanya kepada Yesus Kristus. Kiranya Yesus Kristus selalu memberikan kekuatan atas segala kehidupan kita dan memberkati segala pekerjaan kita setiap hari. Sekali lagi, carilah Yesus dalam hidupmu supaya hidupmu menjadi tenang melalui membaca Alkitab, melalui mengadakan saat teduh dengan anak-anak atau keluarga kita terkasih. Amin. Kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan telah mengajarkan kami melalui renungan pagi hari ini, supaya dalam pergumulan apapun yang sedang menimpa hidup kami tidak lari dari hadapan-Mu, tapi kami selalu berserah dan berdoa kepada Kamu, bercerita tentang keadaan kehidupan kami yang sejujur-jujurnya. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengucapkan yang terbaik, menyatakan, mengakui kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan dari segala dosa dan kelakuan kami yang kurang baik, supaya kami layak untuk menerima berkat-Mu. Atas nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.